Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna li'alam an hadallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, puji pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bersama-sama hadir tentunya dalam rangka untuk menimba ilmu di tempat ini. Kemudian salam dan salawat semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabiullah Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan semoga sampai kepada kita semua yang semoga sama dengan apa yang diteladankan, apa yang diajarkan oleh beliau. Baik teman-teman sekalian, ini merupakan kajian rutin pekanan oleh pimpinan wilayah Nasyiatul Aisyah Sulawesi Selatan. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah sempat bergabung, Ayunda, pimpinan Nasyiatul Aisyah Sulawesi Selatan. Ini merupakan pertemuan kedua setelah sebelumnya pekan pertama itu pengantar ketarjihan. Seperti yang disampaikan tadi oleh Kak Masna, ini diharapkan untuk teman-teman semua memiliki buku untuk pegangan kita dalam pembahasan di setiap pertemuan. Ini kajian rutin, jadi bagusnya memang kalau kita ikut setiap pekan supaya tidak ketinggalan. Ya, demikian mungkin penyampaian. Sebelumnya bagi teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan supaya waktunya lebih efisien, mungkin bisa diketik saja di kolom chat, nanti kami yang bacakan. Dan kami akan memprioritaskan pertanyaan yang berkaitan dengan materi kali ini. Oke, saya pikir demikian. Selanjutnya langsung saja saya persilahkan kepada Ustaz Kiai Haji Abbas Miro. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Baik, alhamdulillah, dengan izin dan taufik dari Allah Azza wa Jalla, Allah berikan kesempatan pagi hari ini, pagi berkah, karena mengawali dengan kegiatan tadarus Al-Quran dan kajian agama yang moga-moga ini adalah bahagian sikap dan kepribadian kita. Mengawali segala aktivitas itu berbasis zikir. Kemarin ketika pengajian di Wajo PKK saya sampaikan ini, khususnya para ibu-ibu ini punya, agar karena tidak mudah menjadi ibu, calon ibu, karena pekerjaan yang besar, dan itu cara Allah mengangkat derajat para ibu, sehingga perlu memperkuat diri. Dan salah satu memperkuat diri itu adalah gereja berbasis zikir. Makanya diawali seluruh aktivitas kita itu dengan minimal basmalah. Ya kullu dhi balin lam yabda' bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Jadi setiap perkara kalau itu tidak didasari daripada basmalah bismillahirrahmanirrahim, maka terputus keberkahannya. Artinya kekuatannya itu kualitasnya rendah. Seluruh aktivitas kita, makanya kalau bangun pagi kan ada doa, mau makan juga ada doanya, mau belajar ada doanya, mau buang air saja ada doanya, bangun dari keluar dari doanya. Jadi seluruh aktivitas itu diawali dengan basmalah. Kemudian selanjutnya, karena ini sifatnya kajian, diharap kita semuanya yang hadir di sini itu membawa ataukah di depannya
ada buku kuning, ya, kitab kuning. Kitab kuningnya Muhammadiyah itu HPT, Himpunan Putusan Tarjih. Karena kita menggunakan sistem syarah, ya. Syarah Himpunan Putusan Tarjih. Karena hal ini akan mendalami, ya, memudahkan untuk pendalaman. Maka yang kedua, bisa tahu keistimewaan apa yang ada di dalam lafal-lafal yang akan menjadi putusan. Ya, jadi kita melihat teksnya seperti apa supaya itu bisa jadi dasar untuk pengembangan. Karena himpunan putusan itu ringkas, tapi seringkas seperti ini itu bisa menjadi kaidah, bisa menjadi dasar untuk pengembangannya. Di halaman pertama, jadi diawali dengan Kitabul Iman. Jadi buku putusan ini ternyata masalah ketarjihan itu bukan masalah ibadah saja. Bukan masalah hukum, salat, puasa, zakat, tapi bahagian dari bahasan tarjih itu adalah masuk akidah. Pembahasan keimanan. Bahkan meletakkan Kitabul Iman, bab tentang keimanan di awal dari pembahasan selanjutnya. Ini artinya apa? Bahwa seluruh aktivitas ibadah kita ini harus berbasis iman. Ya. Itu yang Allah sebutkan, man amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun. Siapa yang melakukan amal soleh, baik itu laki-laki maupun perempuan, maka dalam keadaan dia beriman. Makanya buku ini, putusan ini diawali dengan bahasan iman. Untuk apa? Untuk memperkuat, untuk menjadi dasar basic dalam beribadah. Karena tanpa iman, itu tidak ada nilainya. Tanpa iman, itu tidak dihargai oleh Allah. Tidak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di Kitabul Iman ini ada pengantar. Ya, kita diantar oleh para ulama kita mengawali segala sesuatu itu. Ya, pengantarnya setelah basmalah, kalimat tauhid itu semacam pembuka dengan menyatakan, menyandarkan segalanya itu kepada Allah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa bihil haulu wal quwata. Jadi ini sama dengan buku-buku lainnya, mengawali segala sesuatu penyandaran kepada Allah. Tidak boleh kita melakukan sesuatu kecuali memang dasar keimanan kepada Allah. Nah, apa makna tadi ini? La ilaha illallah. Jadi tiada Tuhan selain Allah. Wahdahu sendiri. La syarikalah wa bihil haulu wal quwwah. Jadi tiada sekutu dan dengannya lah adanya daya dan kekuatan. Karena dalam beribadah ini kita tidak bisa mengandalkan kekuatan, kecerdasan dan spiritual diri sendiri. Harus menyandarkan segalanya itu kepada kekuatan Allah dengan izin Allah. Makanya Nabi menyatakan la yadkhul jannata bi amalihi. Tidak bisa masuk surga itu dengan semata-mata amalan. Tapi harus dengan rahmat Allah. Harus dengan rahmat Allah. Maka diawali dengan penyandaran keyakinan bahwa Allah itulah segala-galanya yang memberikan kekuatan dan daya. Kita salat itu karena kekuatan dan izin Allah. Bahkan kita hadir di sini, saya lihat ada Ananda yang di SMP, kemudian juga ikut, ya, alhamdulillah, luar biasa. Hadirnya kita di tempat ini, di majelis ilmu saja, itu bukan panggilan fisik, tapi panggilan iman. Ini adalah cerminan iman seseorang ketika dia hadir dalam majelis. Karena hanya orang yang beriman yang tergugah, ya, yang terundang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hadir menjadi pengajar, mau belajar agama, itu tanda bahwa Allah sayang dengan kita, karena itu bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini yang patut disyukuri. Jadi antara rahmat Allah yang terbesar dalam hidup ini adalah adanya semangat untuk belajar.
Artinya semangat untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Lalu setelah itu ini adalah pengantar. Alhamdulillahil mubdiul awalimi. Ini sebenarnya ringkas saja. Pengantar, setiap pengantar itu harus diawali dengan hamdalah. Ya, setiap pengantar diawali dengan alhamdulillah. Apa dasarnya? Al-Quran saja ketika diawali itu dimulai dengan alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Maka itu berarti kalau setiap saat kita mengawali misalnya ceramah atau kami menulis buku, awalilah dengan pujian kepada Allah. Karena itu cara Qur'ani ya dalam menulis, dalam membahas. Diawali dengan alhamdulillah. Nah, ini juga putusan tarjih ini diawali kita dengan setelah bertauhid, diawali dengan pula dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, alhamdulillahi al-mubdi'ul awalimi wal mu'udil arwahi ila al-ajsam yaumil qiyamah. Segala puji bagi Allah, dia Allah yang semuanya alam ini mengembalikan ruhnya itu kepada jasadnya di hari kiamat. Ya, nanti pada hari kiamat jasad dan ruh itu menyatu. Nah, ini akidah APT ini disebutkan di sini. Bahwa setelah meninggal dunia pada hari kiamat itu, bahkan ketika turun di kuburan, maka jasad manusia itu akan kembali ruhnya itu. Jadi ketika meninggal dunia dimasukkan ke dalam kuburan, lalu dia menghadap kepada Allah ruhnya. Setelah menghadap kepada Allah kembali, nah, dia kembali ke jasadnya dan setelah ditanya, man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka. Nah, karena pertanyaan itu harus ada ruhnya. Maka ruh itu kembali khususnya ketika berada dalam kuburan. Nah, ini disebutkan di sini. Alhamdulillahil mubdi'i bil awalimi wal mu'idul arwah ila ajsam yaumil qiyamah. Nah, pada hari kiamat berarti itu jasad ruhnya itu kembali kepada jasadnya. Lalu bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad khataman nabiyyin wa afdalil mursalin wa ala alihi. Jadi sebenarnya buku ini tidak mengapa kalau ada sayyidina ya. Ya, tidak menjadi masalah kalau ada pengantar sayyidina. Tapi kalau salat tidak boleh. Ya, diharamkan menambahkan kata sayyidina di dalam salat. Karena salat itu adalah ucapan yang sudah jelas. Sehingga tidak bisa ditambah sesuatu yang tidak ada dalam tuntunan Nabi. Tapi kalau hanya sekedar pengantar, itu tidak mengapa. Karena di putusan juga ini menggunakan sayyidina. Tetapi lebih bagus tidak menggunakan. Ya, karena sayyidina itu ada sedikit pengkultusan. Ada kesan-kesannya. Tapi kalau itu sifatnya eksidental saja tidak mengapa. Tapi kalau aman, lebih bagus tidak. Lalu waqad warada fil hadithi, ya mungkin saya minta satu orang membaca. Nah, ini anak saya ini Ernawati, bisa dibaca. Ya, dibaca dulu, kalau bisa jadi baca. Ada waqad warada fil hadithi. Ya, Ibu Herna mungkin bisa sebagai bahasa Arab. Gantar. Afwan Ustaz, saya masih cari sebenarnya yang mana. Di halaman pertama, Kitabul Iman. Kitabul Iman. Ya, Halaman nomor 12 di pengantar itu pendahuluan. Iya. Ya, ini talaki, sistem talaki kita gunakan. Wa qad warada fil hadits. Ya, nah, bismillahirrahmanirrahim. Wa qad warada fil hadisi an Umar radhiyallahu anhu qala bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin ittala'a 'alaina rajulun shadidun bayadis thiyabi shadidus suwadis sya'ri la yura 'alaihi atharus safari wa la ya'rifuhu minna ahadun hatta jalasa ila nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi wa qala
Ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Qal sadaqta fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Qal fa akhbirni anil iman. Qal an tu'mina billahi wal malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Qala sadaqta. Al hadits rawahul Muslim. Ya, ini seperti kemarin ini seperti di pesantren saya dengarkan baca hadis ini. Ya, baik di pengantar ternyata dalam putusan tarjih ini diawali dengan hadis yang mulia sekali. Jadi kita diantar oleh para ulama kita untuk mau memperhatikan itu. Artinya kalau kita mau memahami HPT, tidak boleh tidak harus hafal dan memahami hadis Jibril. Itu namanya hadis Jibril. Itu adalah hadis Jibril yang merupakan dasar fondasi beragama kita. Ya, sangat dikenal sekali disebut dengan hadis Jibril. Hadis Jibril. Nah, kalau bisa jadi bahasan utama di setiap kajian-kajian itu bisa ini karena dia adalah akar dalam agama. Jadi kalau sudah jadi akar dia akan bercabang. Kan agama itu seperti pohon, punya akar. Ada cabangnya, ada rantingnya. Nah, akar agama ini inilah dasarnya dalam hadis ini. Namanya hadis Jibril. Nah, bagaimana kisah hadis Jibril ini? Ini banyak faedahnya. Khususnya bagi Anda yang belajar SMP, SMA, dan siapa saja sebagai penuntut ilmu banyak mengambil adab-adab di dalamnya. Ini dalam hadis Jibril. Beliau menyatakan ini yang dikisahkan oleh Umar bin Khattab. Umar itu sahabat Nabi SAW yang sangat tegas sekali, tetapi tidak banyak hadis yang diriwayatkan, tetapi sangat sangat hadis-hadisnya tidak banyak, tapi hadisnya itu rata-rata hadis yang sangat dahsyat menjadi fondasi agama. Beliau mengisahkan ini. Bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah. Jadi suatu ketika kami tengah duduk pada suatu hari bersama dengan Nabi. Jadi ini keistimewanya sahabat ada kesempatan bersua dengan Nabi. Nah, kita ini sudah jauh. Tidak ada lagi kesempatan bersama dengan Nabi. Kalau para sahabat ada kesempatan tidak mau dilepas. Maunya terus bersama dengan Nabi. Bahkan ada seorang sahabat itu saking tidak mau berpisah dengan Nabi, itu ditunggu itu. Jadi kalau malam hari bila tidur, kemudian subuh dia tidur di depan, bahkan dekat pintu Nabi SAW. Supaya ketika keluar dari rumah Nabi, maka orang yang pertama melihat Nabi adalah beliau. Nah, ini saking dahsyatnya itu keinginan bersama Nabi SAW. Data yaumin ittala alaina rajulun, tiba-tiba ya. Jadi datanglah seorang laki-laki. Syadidu bayadis thiyab. Nah, ini pakaiannya putih bersih. Jadi kalau kita mau belajar ya harus berpakaian rapi. Makanya saya pakai baju putih ini. Ya, karena malaikat Jibril ini ketika Jibril alaihissalam itu datang, ini kasih Jibril mau belajar agama kepada Nabi dan mengajarkan kepada sahabat. Rajulun syadidu bayadis thiyab, syadidu sawadi sya'r. Nah, ini kepalanya ini hitamnya itu rambutnya sangat hitam. Ya, la yura alaihi asarus safar. Tak terkesan padanya tanda-tanda orang sedang bepergian, pada ini dalam safar sebenarnya. Jadi tidak ada kesan-kesan bahwa ada bekas-bekas bepergian, kayak kelihatan capek. Ya.
Wala ya'rifuhu minna ahadun, kata seorang pun di antara kita ini yang mengetahui itu. Jadi orang ini ternyata ada kesiapan untuk belajar. Nah, ini sama kalau anak-anak kita ya harus mandi pagi-pagi, siap menerima pelajaran, ya kan? Nah, itu supaya dahnya lebih banyak. Hatta jalasa ila Nabi sallam, sehingga duduk di hadapan Nabi. Nah, fasnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Jadi Nabi SAW merapatkan kedua lututnya kepada kedua lutut Nabi SAW dan meletakkan kedua telapak tangannya pada paha Nabi. Nah, itu cara berilmunya. Malaikat kalau belajar, orang ini ketika belajar dia rapatkan, dekatkan lutut Nabi dan tangannya Jibril itu meletakkan di atas paha Nabi SAW. Ini apa? Itu menjalin hubungan keakraban dengan guru, ataukah dengan orang yang belajar. Jadi salah satu pendekatan yang dilakukan seorang guru atau murid itu adalah pendekatan diri. Karena itu akan memudahkan baginya transfer knowledge, ya, namanya pengajaran ketika dibangun komunikasi baik. Ya. Nah, malaikat Jibril ini ingin menyampaikan ilmu, didekatkan lututnya Nabi dengan beliau. Bahkan tangan Jibril ini ada di atas paha Nabi. Ini artinya dekat sekali dengan Rasulullah SAW. Waqal, dan berkata, baru dia berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhbirni anil Islam. Ya, ajarkan aku tentang Islam. Ya. Jadi ini salah satu pintu ilmu adalah bertanya. Karena Nabi ketika mengajarkan diawali dengan pertanyaan. Banyak hadis-hadis Nabi itu muncul karena pertanyaan. Maka beruntunglah para sahabat yang banyak bertanya kepada Nabi SAW. Sehingga lahir hadis-hadis Nabi yang sampai hari ini pun kita amalkan itu. Nah, kan bertanya itu macam-macam pertanyaannya. Nah, di antaranya adalah pintu untuk membuka ilmu. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW menjawab, nah, apa itu Islam? Antashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Nah, Islam itu adalah bersyahadat bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad itu utusan Allah Subhanahu wa taala. Artinya adalah takrir syahadat, persaksian. Yang kedua, wa tuqimas salata, mendirikan salat. Wa tu'tiyaz zakata, dan menunaikan zakat. Wa tasuma ramadana, dan berpuasa pada bulan Ramadan. Wa tahujjal baita, dan berhaji. Tapi ini ada syaratnya. Ini istata'ta ilaihi sabila. Ya, jika benar-benar engkau mampu melakukannya. Nah, ini biasa kita istilahkan dengan rukun Islam. Ya, rukun Islam itu ada 5. Jadi ketika ditanya apa itu Islam, nah, inilah sehingga para ulama meletakkan bahwa dalam pelajaran agama rukun Islam itu ada 5. Ini dasarnya. Dari riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Umar ketika datang Jibril bertanya tentang keimanan. Maka Nabi menjawab bahwa Islam itu tadi ya 5. Maka orang itu berkata tadi yang belum datang ini, yang belum dikenal orangnya, pada tak, wahai Muhammad, engkau benar. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Lantas orang yang ada di sekitar Nabi ini jadi heran karena betapa ia bertanya lalu ia membenarkan. Kan biasanya kalau bertanya untuk yang sesuatu yang tidak dipahami, tapi ini dia bertanya, justru dia juga yang membenarkan itu. Nah, itulah yang membuat sahabat heran. Ya, tapi keheranannya ini belum dijawab oleh Nabi SAW. Nabi diamkan. Jadi terkadang kalau ada mahasiswa, ada santri mau bertanya, dengarkan dulu, nanti selesai. Tidak langsung direspon. Kalau sementara belajar, lalu ada yang curhat, ada yang menyampaikan, biarkan dulu.
Lanjut lagi. Nah, Nabi tidak merespon keheranan para sahabat. Fa'akhbirni anil iman. Jadi setelah Islam diajarkan, beliau juga bertanya, bagaimana itu iman? Apa itu? Maka dijawablah, antuk mina billahi, engkau beriman kepada Allah, wa malaikatihi, dan kepada para malaikat, wa kutubihi, dan kitab-kitabnya, wa rusulihi, dan rasul-rasulnya, wal yaumil akhir, dan beriman kepada hari akhir, wa tu'mina bil qadri, dan beriman kepada takdir Allah. Berarti takdir ini ada dua jenisnya, khairihi wa syarrihi. Ketetapan Allah yang dan ketetapan Allah yang nyaman dilaksanakan. Jadi ketetapan Allah yang sifatnya baik, bagus, khair, dan ketetapan Allah yang kelihatannya buruk. Jadi ketetapan Allah itu semuanya baik, tidak ada yang buruk sebenarnya. Hanya jenis takdir itu kelihatan membebani. Padahal sebenarnya itu bukan hal yang buruk bagi kita. Hanya kelihatannya buruk bagi kita sehingga dianggap itu syar, keburukan. Misalnya sakit. Ya, itu sebenarnya bagi Allah menjadikan itu. Karena dari ujian sakit itu ya, tidak mencari-cari sakit, mencari-cari penyakit. Tapi ketika tertimpa musibah, sama dengan masalah. Masalah itu adalah kebajikan. Karena tidak ada masalah, kalau dalam penulisan ilmiah tidak bisa kita menulis. Mesti ada rumusan masalah. Tanpa ada rumusan masalah, kita tidak mampu mencari dan tidak mampu membahas. Tapi jangan mencari-cari dan mempermasalahkan. Itu yang bermasalah. Ketika ada masalah datang, sambut dengan baik. Karena pasti dibalik dari permasalahan itu, malaikat sifat Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Makanya inilah takdir di situ. Jadi keyakinan kita bahwa Allah telah menetapkan dalam kehidupan ini yang jenis ketetapannya dua tadi. Ketetapan yang menyamankan hidup dan ketetapan yang memberatkan. Atau biasa kita istilahkan ketetapan yang meringankan. Ya, kehidupan, dan yang kedua beban yang memberatkan. Ya, meringankan itu karena nyaman, aman, hati menerima dengan baik. Karena terlanjur hati yang namanya kebajikan itu tidak ada yang menolak. Ya, itu adalah fitrah manusia. Kalau yang longgar-longgar, yang aman-aman, yang namanya kelebihan itu biasa hati menyukai itu. Tapi kalau itu sifatnya bebannya berat, karena hati menolak membebaninya, maka terlihat berat. Tapi sebenarnya hati kalau menerima berlapang dada sama-sama juga, tidak ada perbedaan. Maka membuat pekerjaan itu berat adalah hati. Bahkan para sahabat itu ketika dibebani justru semakin bergembira. Karena hati ketika menerima beban sama saja antara kekurangan dan kelebihan, karena semuanya bagian dari ketetapan Allah, bagian dari nikmat Allah itu sebenarnya. Jadi sekali lagi, yang membuat pekerjaan itu berat adalah hatinya. Yang membuat pekerjaan itu adalah ringan adalah hati. Karena ketika sesuatu itu datang, disambut dengan lapang dada. Berbeda kalau yang namanya masalah belum mampu berlapang dada dengannya. Tapi itulah kuncinya. Saat sesuatu itu datang kepada kita dengan berlapang dada, maka akan menjadi ringan. Baik, maka Nabi SAW mengatakan, orang itu menyatakan sadaqata, engkau benar wahai Muhammad. Ini muncul lagi, dua kali bertanya, dua kali membenarkan. Al-hadis ini hadisnya dipotong, sebenarnya masih ada ini, ada kelengkapannya. Bila malaikat bertanya tentang ihsan, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Jadi sebenarnya ada pertanyaan tapi diringkas. Jadi putusan ini meringkas hadis Nabi SAW dan hadis yang panjang. Ya, karena yang ingin dicari adalah
Jelasan tentang iman. Adapun ihsan nanti dibahas dalam bahasan selanjutnya. Baik, itu pengantar putusan ini dengan mengawali pembahasannya dengan hadis akar agama yang dikatakan oleh hadis Jibril. Di akhir itu barulah dijelaskan oleh Nabi SAW, tidakkah kalian tahu siapa yang datang? Ini baru Nabi merespon keheranan para sahabat. Maka tidaklah kalian tahu siapa yang baru datang saja? Bertanya itu, dia adalah Jibril yang datang ingin mengajarkan kepada kalian agama. Ya, dia adalah Jibril yang datang untuk mengajarkan kalian. Berarti di sini salah satu faedah dalam ilmu pengetahuan adalah terkadang boleh kita bertanya, walaupun kita sudah tahu, untuk mengiklankan dan mengkhabarkan kepada orang lain yang belum tahu. Jadi, biasa juga kalau ada orang yang mau, namanya pemantik, dia sudah tahu sebenarnya, tapi orang lain dia mau penjelasan lebih luas, dan orang lain pun dia tahu, dia bertanya untuk diketahui oleh orang yang banyak. Itu jenis pertanyaan itu boleh. Atau yang kedua memang pertanyaannya memang kita tidak paham, itu asalnya. Tapi kalau ketiga ingin mengetes saja, kalau ada yang bertanya ingin mengetes sekretaris majelis tarji, tidak apa-apa dia juga mau tes. Tapi kalau mengetes guru ingin merendahkan, itu tidak mudah. Jadi kita tidak benarkan bertanya ingin menjatuhkan orang lain. Nah, karena itu sama halnya dengan membuat buruk dalam sistem pembelajaran. Tapi kalau tadi dibolehkan. Inilah pertanyaan Bani Israel. Israel itu banyak bertanya supaya terhindar dari beban-beban. Tapi justru semakin jatuh kepada beban-beban. Baik, selanjutnya itu pertamanya. Kita sambungkan, ini kan intinya juga intisari dari pengantar. Dibaca, siapa yang bisa membaca? Ya, silakan. Jumarni bisa dibaca. Yang mana? Itu amma ba'du, ya. Jadi setelah hadis kan ada ya amma ba'du. Setelah hadis kan ada kalimat amma ba'du. Fa innal firqata. Jadi kelanjutan hadis yang dibaca tadi. Itu hadis Oh, iya Ustaz. Fa in firqatan najiyah minas salati qadna al-alam lahu hadithun Allahu min al-alami wa huwa ayil alam qabilun lil fana'i wa ala anna an-nazar fil kawni li ma'rifatillahi wajibun syar'i wa nahzul al-iman billahi azza jalla yajibu alaina an nu'mina billahi rabbina wa huwa al-ilahul haqqu alladhi khalaqa kull bidayati wal akhiru bila nihayatin al-kainati al-ahadu fil ya, baik, cukup sampai di situ. Ya, paragrafnya selesai. Jadi ini paragraf baru lagi. Amma ba'du, jadi setelah menuliskan hadis Nabi, ini karena sampai jam 7 kita nanti cukupkan di paragraf terakhir ini. Amma ba'du, kemudian daripada itu, fa innal firqata an-najiyata. Nah, ini diawali dengan bahwa kelompok yang selamat itu, maka kalangan umat terdahulu. Fa innal firqatan najiyah, sesungguhnya kelompok yang selamat. Siapa mereka? Minas salaf, dari kalangan umat terdahulu. Ajma'u ala anna al-i'tiqada, mereka sepakat bahwa i'tiqad itu keyakinan bi anna al-alam kulluhu hadits.
bahwa seluruh alam itu mengalami masa permulaan. Ya, berarti tidak langsung ada permulaannya. Khalaqahullahu minal adami, yang Allah ciptakan dari ketiadaan. Nah, minal adam. Jadi ini poinnya bahwa apa? Nabi pun itu memahami ada kelompok-kelompok selamat dan ada kelompok-kelompok tidak selamat. Karena menyebutkan al-firqatan najiyah, lawannya firqatul dhallah. Jadi ada kelompok selamat dan ada kelompok tersesat. Ini penting sekali untuk mengetahui mana saja kelompok-kelompok yang masuk kategori kelompok selamat dan mana yang masuk kategori yang sesat, supaya kita bisa terhindar. Nah, siapa mereka yang dikatakan selamat itu? Mereka adalah minas salaf, dari kalangan umat terdahulu. Siapa mereka? Para nabi, salaf, dan tabi'in yang mengikutinya. Itu nanti dijelaskan. Mana kelompok salaf itu? Ma'ana alaihi wa ashabi. Mereka yang mengikuti sunnahku dan sunnah para sahabat. Makanya Muhammadiyah di sini menjadikan dasar. Kenapa memberi nama Muhammadiyah? Salah satunya adalah agar mengikuti apa yang dilakukan oleh umat salaf terdahulu dari kalangan Rasul, khususnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau bahasa kita sebenarnya bahwa Muhammad itu adalah firqah najiyah, adalah kelompok terselamat karena menyandarkan cara berpikir dan keberagamaannya kepada para nabi, kepada Nabi SAW, dan sehingga diberi nama Al-Muhammadiyah, supaya untuk mengikuti dan mencontohi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bagaimana keyakinan mereka para salaf terdahulu itu, kelompok Najiyah dan Muhammadiyah ada di dalamnya? Ya, mereka sepakat bahwa setiap alam ini ada kebaruannya, ada permulaannya. Ya. Jadi kalau ada perubahan, ada awalan berarti ada akhiran juga. Yang Allah ciptakan dari yang tidak ada. Nah, itulah sifat Allah. Dialah yang mengadakan sesuatu yang ada, sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Karena dia ada. Ya, Allah ada. Ingat, qabilun lil fana'i. Setiap alam ini yang mengawali pasti ada kefunaannya. Nah, itu dalam ayat kullu man 'alaiha fan. Nah, ini bisa dilihat hadisnya itu di nomor 2. Nah, ini kita dikembalikan. Silakan dibuka di halaman, di halamannya. Halaman belakang, ya. Al-Adillah. Halaman 22. Nah, di situ. Halaman 22. Banyak sekali yang mengingat bahwa kelompok yang selamat itu siapa? Dijelaskan. Nah, kelompok yang selamat itu, karena ini panjang hadisnya, saya ringkas saja. Itu bahwa yang dimaksud kelompok selamat adalah ma'ana alaihi wa ashabi. Jadi, ialah mereka mengikuti jejakku dan jejak sahabat-sahabat. Ini hadisnya panjang. Hadis nomor 1 Abu Hurairah. Sampai ada 2 riwayat. Akhirnya itu ada kalimat ma'ana alaihi wa ashabi. Itu matan hadisnya. Di mana umat ini akan terpecah menjadi 73. Bani Israel terpecah menjadi 22. Umat Nabi terpecah menjadi 73. Nah, kelompok dari 73 ini satu yang selamat. Siapa yang satu yang selamat itu? Ya, itulah ma'ana alaihi wa ashabi. Ya. Dan inilah kaidahnya. Mengikuti jejak aku dan jejak sahabat-sahabatku. Ya. Itu semuanya meyakini bahwa alam ini itu akan ini terjadi kefunahan. Ya, seperti dalam surah Al-Rahman, kullu man 'alaiha fan. Setiap yang ada di muka bumi ini akan mengalami kefunahan. Saya kira dulu cukup dulu buka pengantar lagi ini. Kajian awal dari HPT ini baru di pengantar. Di dalamnya hadis Nabi SAW, kemudian
diawali dengan suatu statement bahwa kelompok yang selamat itu adalah dari kaum salaf, dari para nabi, diikuti jejak nabi dan jejak para sahabatnya. Semoga kita termasuk orang-orang yang masuk kategori ini, yang senantiasa mengikuti jejak nabi dan jejak para sahabat. Amin ya rabbal alamin. Baik, saya kembalikan dulu. Cukup. Oke, baik. Demikianlah tadi pembahasan dari Ustadz terkait materi pada kesempatan kali ini. Ya, ada pertanyaan Ustadz dari teman-teman di via chat. Saya bacakan. Bismillah, pertanyaan saya, bagaimana jika niat menggunakan kata Sayyidina Muhammad bukan untuk mengkultuskan, namun ingin memuliakan beliau? Ada pendapat lain yang menyatakan boleh menyematkan sebagai bentuk kecintaan kepada Rasulullah. Syukran. Ya. Enggak bisa ditangkap. Saya mungkin hanya menukil saja dari pernyataan Profesor Dr. Yunahar Ilyas. Beliau menyatakan, tentu saya akan perkuat dengan hadis-hadis Nabi SAW, bahwa kalau dalam salat kata Sayyidina tidak boleh ditambahkan, karena salat itu adalah ibadah mahdhah, sehingga prinsipnya ittiba, jadi mengikuti Nabi, tuntunan Nabi dalam salat. Dan tidak dapat satu riwayat pun bahwa Nabi menambahkan kata Sayyidina, demikian juga sahabat di dalam salawat. Adapun kalau itu berada di luar, karena misalnya menyampaikan salawat Nabi, ada yang diringkas, ada yang dipanjangkan, ada yang menyebutkan sifat-sifat yang lain, maka itu hukumnya mubah. Ya, memang ada beberapa riwayat bahwa Nabi melarang itu, la tusayyidi. Ya, jangan kamu mengkultuskan. Itu maksudnya adalah, tapi ini hadisnya lemah. Karena kalimat said itu sebagai bentuk penghormatan saja, makanya biasa kalau pengantar kita menyatakan alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa sayyidil anbiya'i wal mursalin. Kan? Wa sayyidil anbiya'i wal mursalin. Berarti itu adalah penghulu para nabi dan rasul, karena memang beliau adalah makhluk terbaik. Bahkan nabi-nabi terbaik, penghulu dari para nabi. Itu latar belakangnya, karena para nabi dan rasul ketika dimintai keterangan atau rekomendasi, mereka menolak. Kecuali Nabi SAW yang diserahkan segalanya kepadanya. Dibolehkan saja kata Sayyidina. Tapi itu tadi ya, kalau memang ada kesan-kesannya, ya kita cukupkan menambah salawat saja. Kita menyebutkan nama Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi, kan itu sudah penghormatan sebenarnya dengan adanya doa tadi itu. Ya, sehingga kalau kita bermaksud untuk menghormati, ya maka cukup dengan ketika menyebutkan namanya, maka kita bersalawat. Misalnya Allah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau ada yang menyebutkan itu tidak disalahkan. Ya itu, Allah alam. Kalau menurut kita sebenarnya menghindari hal-hal yang mungkin bisa menimbulkan ketidakpahaman sebagian kelompok, maka bagusnya dicukupkan saja. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Baik. Kan? Ya, demikianlah sudah cukup jelas apa yang disampaikan oleh Ustadz. Masih ada yang mau bertanya? Kita masih ada waktu 7 menit sebelum jam 7. Saya. Ya, silahkan Kak. Ya Ustadz, Ustadz ini di halaman 23 ada istilah yang saya kurang paham. Di sini kan dikatakan, dan dari Abdullah bin Amr katanya Rasulullah SAW bersabda, niscaya akan datang kepada umatku apa yang telah datang kepada Bani Israel, teladan ceripu dengan ceripu sampai kalau ada orang yang menggagah ibunya dengan terang-terang dan seterusnya. Yang saya tidak paham Ustaz, yang mana itu disebut ceripu Ustaz? Ya. Ya.
Jadi maksudnya ini itu salah satu tanda-tanda hari kiamat. Jadi ini disebutkan salah satu nanti hari kiamat itu di mana Bani Israel datang, perpu itu ala hadwal na'al bin na'al. Na'al itu kan sendal. Jadi sendalnya antara satu itu bukan tidak berpasangan, ataukah sendalnya ya tidak menggunakan sendal tapi sendalnya tidak seimbang, sama-sama kiri ataukah kiri dengan kiri. Hatta kana minhum man ata, bahkan ada yang datang umatku itu berbuat secara terang-terangan. Jadi ini menggagahi salah satu bentuk perzinahan yang terjadi, di mana menggagahi ibunya dengan terang-terangan. Dan menggagahinya ini peristiwa dan keadaan yang terjadi pada hari kiamat. Tanda-tanda kedatangannya itu, ciri-ciri akhir zaman. Saking sifat al-haya itu terangkat, pada ibunya saja dilakukan perbuatan tadi. Nah, tapi kalau masuk ini adalah tadi tidak berpakaian, tidak pakai sendal, atau sendalnya tidak serasi antara semuanya kiri, makanya dilarang menggunakan sendal itu dengan kiri dengan kirinya, sama-sama kiri ataukah sama-sama kanan. Kalau memang tidak bisa, tidak ada pasangannya, jangan dipakai. Sekalian tidak pakai sendal. Iya. Kadang biasa iseng-iseng Ustadz, kalau tidak ada pasangan yang dipakai. Dan yang pasangannya sabarin ngapoh ya. Mungkin kalau sifatnya terdesak, tidak ada lain, khawatir ada najis dan sebagainya, saya kira itu boleh kan dalam kondisi rukhsah. Tapi kalau aman ji, normal ji, lalu ternyata kiri-kiri, nanti ke kiri-kirian. Kalau kanan yang kanan, nanti ke kanan-kanan. Ya. Allah alam. Ya, baik, demikian mungkin cukup 2 pertanyaan untuk kesempatan kali ini. Ya, pada kesempatan ini kita sudah membahas tentang pendahuluan. Mungkin pekan berikutnya itu adalah ya materi yang berikutnya, iman kepada Allah mungkin, Ustaz. Ya, saya pikir demikian. Mungkin sebelum ditutup ada closing statement dari Ustaz untuk kami. Ya, baik. Sebagai hamba Allah, kekuatannya itu ada di dalam kedekatan dirinya dengan Allah. Dan kedekatan diri dengan Allah itu saat dia dekat dengan dasar iman dan percaya kepadanya. Maka iman ini yang akan menentukan seseorang kuat atau tidak. Dan salah satu yang menguatkan itu adalah doa dan zikir. Oleh karena itu, ya, pagarilah seluruh aktivitas amal kita ini dengan zikir, minimal bingkai basmalah. Semoga kita termasuk orang yang dikaruniakan Allah Subhanahu wa taala dan dikuatkan dalam beragama. Amin. Kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz atas waktu yang telah diluangkan kepada kami. Semoga senantiasa sehat selalu dan bisa membersamai untuk pekan-pekan berikutnya. Terima kasih juga kepada teman-teman Kakanda atau mungkin ada Yunda yang sempat bergabung. Semoga apa yang kita dapatkan pada hari ini bisa kita amalkan secara perlahan dan semoga bernilai berkah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa untuk pekan depan, insya Allah di hari dan jam yang sama. Bagi yang belum menyiapkan HPT, silahkan disiapkan memang Kak. Dan tadi kalau ada yang ternyata tidak ada HPT-nya bisa dihubungi langsung Kak Mas Nini atau langsung ke Kak Ulfa. Ya, siap. Ya, saya pikir demikian. Jazakumullah khairan katsiran. Birrahmanittaqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.